Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Pagi ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Untuk kelas 10 farmasi, saya sapa. Selamat pagi semuanya. Untuk anak-anak nautika kapal niaga, selamat pagi ya. Sudah sarapan semuanya pagi ini? Iya, sudah semuanya ya. Oke, materi kita untuk pertemuan kita yang pertama ini saya akan memperkenalkan saja untuk bab mana saja atau materi apa saja yang akan kita pelajari ke depannya ya. Untuk anak kelas 10 farmasi serta nautika sama saja ya. Pertama-tama untuk nama saya, anak-anak saya kira sudah kenal semuanya ya. Waktu MPLS kemarin saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, 11 dan 12 ya. Nah, untuk materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini, anak-anak mencatat saja. Jadi apa saja yang akan kita pelajari ya. Ada berapa KD, ada berapa materi ya di kelas 10 ini yang nantinya akan kita bagi menjadi semester 1 dan semester 2. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari anak-anak di kelas 10 ya. Yang pertama yaitu menyusun laporan hasil observasi. Nah, ini adalah kegiatan observasi ya. Materi kita yang pertama yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi, merevisi laporan hasil observasi, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, serta mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita minggu depan yaitu kita akan belajar tentang menyusun laporan hasil observasi. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi ya. Jadi teks eksposisi. Kegiatannya yaitu tidak lebih sama mengkritisi, mengonstruksi, menganalisis serta menciptakan kembali teks ya. Itu yang teks anekdot. Jadi untuk yang teks eksposisi kita sama menginterpretasi, mengembangkan, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi serta menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi ya. Untuk materi yang ketiga yaitu menyampaikan ide melalui anekdot ya. Yang keempat, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, ini kita mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Jadi, amanatnya hikayat itu seperti apa ya. Ini lebih ke fiksi ya untuk hikayat. Anekdot juga. Kalau eksposisi sama observasi ini adalah merupakan literasi informasi ya. Untuk anekdot dan hikayat ini adalah literasi fiksi. Dan yang kelima yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, ini juga merupakan literasi fiksi. Anak-anak, saya sampaikan kepada kalian semuanya, sebelum kita memulai mata pelajaran atau kita belajar bahasa Indonesia, saya sarankan semuanya untuk melaksanakan literasi terlebih dahulu. Dalam setiap teks atau materi pada bab 1, contohnya menyusun laporan hasil observasi. Nah, setiap babnya, setiap materinya itu nanti ada literasi. Jadi ada teks literasinya, mohon dibaca dengan seksama ya. Dipahami strukturnya seperti apa. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya hanya menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari untuk selanjutnya ya. Untuk yang kelima, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, ini kita belajar teks negosiasi. Ini hal yang sudah wajar sekali ya kita temui. Bahkan anak-anak sendiri juga setiap harinya pun pasti melakukan negosiasi pada saat melakukan
jual beli atau bertransaksi ya. Untuk materi berikutnya yaitu berpendapat melalui debat ya. Ini yang memakan waktu cukup lama karena kita harus berlatih praktik debat. Nanti referensinya bisa lihat di YouTube. Contohnya debat pemilihan presiden serta wakil presiden ya, seperti itu, atau nanti ada contoh-contoh lomba debat bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris bisa dipelajari di situ. Selanjutnya yaitu belajar dari biografi. Nah, ini teks biografi. Nanti anak-anak menelaah teks biografi, mengungkapkan kembali keteladanan, menganalisis, menceritakan kembali. Jadi siapa saja sih orang-orang yang pantas biodatanya itu dituliskan menjadi sebuah biografi ya. Itu ada di semester 2. Jadi nanti semester 2 itu mulai mulai bab 5 sampai 8. Dan materi kita yang terakhir yaitu literasi fiksi, yaitu mendalami puisi, mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, mendemonstrasikan puisi, menganalisis unsur pembangun puisi, serta menulis puisi. Nah, disitulah nanti kita belajar memilih kata-kata dari segi idiom. Nanti kita bisa belajar puisi ini dengan mengekspresikan apa yang kita rasa, ataupun nanti kita bisa membuat puisi dari segala sesuatu atau curahan hati dari teman kita ya. Jadi kita nanti akan belajar puisi, membuat puisi, serta mengonstruksikannya atau mendemonstrasikannya di hadapan teman-teman. Nanti kita analisis bersama-sama, lalu kita nanti membuat sedikit musikalisasi puisi ya. Jadi puisi ini juga membutuhkan waktu lama untuk pertemuan untuk membahas materi ini. Kita butuh waktu sering-sering bertemu. Jadi untuk konsultasi, pemilihan katanya itu seperti apa, karena puisi sendiri kan memiliki bahasa atau makna yang cukup luas. Jadi untuk memahami puisi itu sendiri kita butuh waktu untuk memahami isi dari kata atau makna yang sebenarnya, seperti itu. Saya rasa jelas anak-anak. Itu adalah ke-8 materi yang akan kita pelajari di kelas 10 ini. Semoga nanti bisa tersampaikan semua ya. Karena pertemuan kita masih daring seperti ini, apabila nanti ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa menghubungi saya by WA ya. Sekian itu saja untuk pertemuan kita pagi hari ini. Jangan lupa dituliskan di buku bahasa Indonesianya. Dan pesan saya, buku bahasa Indonesia khusus ya. Jadi langsung beli buku yang tebal atau yang besar, karena saya nanti tidak mau mengulang-ulang materi ini atau menyampaikan materi ini di kemudian hari, agar kalian tidak lupa dan agar bukunya tidak hilang. Jadi anak-anak menggunakan satu buku untuk 3 tahun ke depan ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bukunya tetap ya. Sekian itu pesan saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga pertemuan kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.